Patofisiologi kanker anak, kanker adalah perubahan gen yang mengontrol cara fungsi sel kita, terutama bagaimana mereka tumbuh dan membelah. Perubahan gen yang menyebabkan kanker dapat diturunkan dari orang tua. Model yang menunjukkan perkembangan kanker adalah model biologi molekuler, model klinis, dan model biologi molekuler. Peran gen dalam perkembangan kanker adalah 3 jenis gen yang terlibat, yaitu proto-onkogen, onkogen, dan gen supresor tumor. Onkogen adalah proto-onkogen yang sudah bermutasi dan berubah menjadi gen penyebab kanker yang meningkat kecepatan sel dalam membelah diri dan berproliferasi. Onkogen diketahui hanya 15-20% dari kanker yang ditemukan pada manusia, dan gen supresor tumor dapat memberikan jawabannya. Gen penyebab kanker dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga menghasilkan keluarga yang memiliki predisposisi terhadap kanker tertentu. Contoh kanker yang diturunkan spesifik yang diisolasi meliputi retinoblastoma, kanker mata atau ditemukan pada anak-anak, dan tumor Wilm, kanker ginjal atau juga ditemukan pada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Siti Nuraini dengan NPM 221C0005. Kecemasan pada anak dan keluarga yang anaknya menderita kanker. Kanker memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada pasien tetapi juga pada keluarga, khususnya orang tua. Reaksi emosional orang tua terhadap penyakit kronik yang dialami anak mereka berpotensi menyebabkan gejala post-traumatik, stres, dan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Faktor yang mempengaruhi kecemasan: 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sosial, 3. Emosi yang ditekan, 4. Sebab fisik, 5. Trauma dan konflik. Pengkajian merupakan tahap awal proses pengerjaan yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pemeriksaan masalah pasien. Data yang dikumpulkan adalah data pasien secara holistik, yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengkajian terhadap dampak yang dialami anak kanker dapat dilakukan pengkajian terhadap orang tuanya ataupun langsung terhadap anaknya. Pengkajian psikologis adalah gambaran psikologis anak ketika akan melakukan pengobatan, seperti ekspresi wajah anak tersebut dan apakah si anak itu rewel atau tidak. Perkenalkan, nama saya Dian Amelia Meslina dengan NPM 221C0018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecemasan pada kanker anak. Kecemasan pada kanker anak merupakan sistem respon kognitif, afektif, fisik, dan perilaku yang kompleks. Kecemasan yang dialami oleh anak-anak yang disebabkan karena merasa tidak aman, tidak mengerti pengobatan yang dilakukannya, dan tidak mengenal orang-orang sekitar di rumah sakit terlalu ramai dan terang, bosan karena tidak dapat bermain, tidak dapat mengungkapkan perasaannya, dan tidak memiliki privasi. Penyebab dari naiknya kecemasan pada kanker anak-anak ini di rumah sakit adalah seringnya pengambilan sampel darah, tes invasif, perawatan, dan efek samping dari pengobatan. Nah, untuk menghilangkan kecemasan ini, menurut Koine dan Colon pada tahun 2007, metode mendongeng merupakan metode yang bersifat non-farmakologi, mudah, murah, dan merupakan kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Dengan kegiatan mendongeng ini, anak-anak yang mengalami kecemasan menunjukkan perubahan pada perasaannya yang mereka alami. Perubahan yang tersebut dari kesepian, kekhawatiran, sedih, lelah, takut, marah, dan menangis berubah menjadi senang dan rileks setelah diberikannya kegiatan mendongeng tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa, NPM 221C0019. Pengelolaan terapeutik dalam penanganan kanker anak. Yang pertama yaitu anjurkan orang tua untuk berbicara. Informasi tentang faktor-faktor dalam kehidupan anak.
Perhatikan dan gunakan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nah, yang kedua yaitu konsentrasi ke kontrol masalah utama. Mendapatkan poin selama wawancara adalah salah satu kesulitan dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Salah satu pendekatannya yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang luas dan terbuka. Yang ketiga yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah elemen yang paling penting dari komunikasi yang efektif. Saat mendengarkan, pengasuh harus penuh perhatian benar-benar untuk pelanggan. Ini adalah proses konsentrasi yang aktif dan perhatian diberikan pada semua aspek percakapan, baik verbal, non-verbal, dan sifat abstrak. Yang keempat, istirahat. Keheningan sebagai respon seringkali merupakan teknik wawancara yang sulit dipelajari. Diam cenderung mengubah pikiran dan perasaan dan untuk memahami perasaan satu sama yang lain. Terkadang taktik diam ini perlu dipatahkan dan kembali ke komunikasi. Yang kelima, berempati. Empati berarti secara objektif merasakan perasaan orang lain. Caregiver yang empati berusaha semaksimal mungkin untuk melihat situasi dari sudut pandang klien atau keluarga. Yang keenam yaitu persuasif. Orang tua membutuhkan pengasuh yang menghormati dan mempertimbangkan peran mereka sebagai orang tua dan ingin pengasuh memperhatikan anak-anaknya. Hindari percakapan yang melukai harga diri orang tua anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu definisi masalah. Pengasuh dan orang tua harus setuju bahwa adanya masalah. Perawat memutuskan bersama ibu apakah masalahnya nyata ataukah tidak. Yang pertama dengan teknik nonverbal dan yang kedua dengan teknik orang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talsa Apriliani dengan NPM 221C0027. Di sini saya akan memaparkan tentang asuhan keperawatan kanker pada anak. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik. Intervensinya, kaji keluhan nyeri, catat lokasi, kualitas, pencetus, skala 0 dari 10, dan waktu datangnya nyeri. Catat dan kaji faktor-faktor yang mempercepat dan tanda-tanda rasa sakit nonverbal. Yang kedua, ajarkan dan bantu pasien mengambil posisi yang nyaman pada waktu tidur atau duduk di kursi. Yang ketiga, dorong penggunaan teknik manajemen stres, misalnya relaksasi, sentuhan terapeutik, hipnosis diri, dan pengendalian napas. Diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Tujuan, tidak terdapat resiko infeksi. Kriteria hasilnya, yang pertama, klien bebas dari tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, mendeskripsikan proses penularan penyakit, faktor yang mempengaruhi penularan serta penata laksanaannya. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi. Yang keempat, jumlah leukosit dalam batas normal. Adapun intervensinya yaitu yang pertama, bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien. Rasionalnya, agar tidak memicu terjadinya infeksi. Yang kedua, pertahankan teknik isolasi rasional agar penyebaran infeksi tidak meluas. Yang ketiga, batasi pengunjung bila perlu. Rasionalnya, menghindari pemasukan kuman terhadap luka. Yang keempat, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Rasionalnya, mengetahui terjadinya proses infeksi. Yang kelima, inspeksi kulit dan membran mukosa terhadap kemerahan, panas, dan drainase. Rasionalnya, mengetahui adanya tanda dan gejala infeksi. Dan yang terakhir, inspeksi kondisi kulit atau insisi bedah. Rasionalnya agar mengetahui adanya tanda infeksi. Makasih.
Intervensi yang ketiga yaitu resiko cedera berhubungan dengan proses maligna atau keganasan. Tujuan, tidak terdapat resiko cedera. Kriteria hasil yaitu klien tidak jatuh dan fraktur tidak terjadi. Klien dapat menghindari aktivitas yang mengakibatkan fraktur. Intervensinya, observasi aktivitas klien selama di rumah sakit, hindari membungkuk tiba-tiba, gerakan mendadak, dan mengangkat berat. Rasionalnya, mencegah resiko terjadinya kecelakaan dan mencegah terjadinya nyeri yang lebih berat. Ajarkan penggunaan mekanik tubuh yang baik dan postur tubuh yang benar saat duduk maupun berdiri. Rasionalnya, mencegah resiko terjadinya kecelakaan dan mencegah terjadinya nyeri yang lebih berat. Berikan support ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Rasionalnya, mengurangi resiko kecelakaan dan skala nyeri bertambah. Beri lingkungan yang aman dan nyaman bagi klien. Rasionalnya, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Kolaborasi dalam pemberian terapi obat-obatan, misalnya pemberian terapi hormonal dan terapi non-hormonal. Rasionalnya, memperbaiki gangguan kepadatan tulang. Intervensi keempat yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Tujuan, nutrisi seimbang. Kriteria hasil: 1. Adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan. 2. Berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan. 3. Tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Intervensinya, kaji adanya alergi makanan. Rasionalnya, mengetahui adanya alergi makanan. Kolaborasi dengan ahli gizi. Rasionalnya, untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Berikan makanan yang terpilih. Rasionalnya, untuk menghindari adanya alergi makanan. Monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori. Rasionalnya, untuk menghindari pemasukan makanan yang berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanubah Arifah, NPM 221 channel 050, akan mempresentasikan PPT dari hasil diskusi kelompok kami. 5. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuan, volume cairan seimbang. Kriteria hasil, mempertahankan urin output sesuai dengan usia dan berat badan. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastisitas, turgor kulit baik, membran mukosa lembab. Intervensi, pertahankan catatan intake dan output cairan. Rasional, mengetahui hasil yang akurat. Intervensi, monitor status dehidrasi. Rasional, mengetahui kelembaban membran mukosa dan elastisitas turgor kulit. Intervensi, monitor status nutrisi. Rasional, mengetahui keseimbangan nutrisi klien. Intervensi, monitor adanya tanda gagal ginjal. Rasional, mengetahui terjadinya komplikasi. Keenam, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan zat kimia radiasi. Tujuan, tidak terjadi kerusakan integritas kulit. Kriteria hasil, integritas kulit yang baik, yang bisa dipertahankan, tidak ada luka atau lesi pada kulit. Perfusi jaringan baik. Intervensi, anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. Rasional, sirkulasi udara masuk ke seluruh tubuh. Intervensi, hindari kerutan pada tempat tidur. Rasional, terhindar dari luka baru. Intervensi, mobilisasi pasien tiap 2 jam sekali. Rasional, menghindari terjadinya luka lecet. Intervensi, oleskan rasional, menghindarkan terjadinya luka lecet. Intervensi, oleskan lotion atau minyak atau baby oil pada daerah yang tertekan. Rasional, menghindarkan pengeringan kulit. 7. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan penyakit. Tujuan, meningkatkan tingkat pemahaman klien mengenai proses penyakit. Kriteria hasil, mengungkapkan peningkatan rasa percaya diri dalam kemampuan untuk menghadapi penyakit, perubahan pada gaya hidup, dan kemungkinan keterbatasan. Intervensi, perhatikan perilaku menarik diri menggunakan menyangkal atau terlalu memperhatikan tubuh atau perubahan. Rasional, dapat menunjukkan emosional maupun metode kopling yang maladaptif, membutuhkan intervensi lebih lanjut atau dukungan psikologis.
Dorong pengungkapan mengenai masalah tentang proses penyakit harapan masa depan. Rasional memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi rasa takut atau kesalahan konsep dan menghadapinya secara langsung. Bantu dengan menggunakan keperawatan yang diperlukan. Sekian tugas video PPT dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megina Safina Sengowinata dengan IPM 221C0057. Yang ke-8, intoleransi aktivitas berhubungan dengan proses penyakit. Tujuan, memperbaiki gangguan mobilitas fisik. Kriteria hasil, mempertahankan ataupun meningkatkan kekuatan dan fungsi dari komposisi bagian tubuh. Kemudian menunjukkan teknik atau perilaku yang memungkinkan melakukan aktivitas. Intervensinya, yang pertama, bantu pasien untuk mengidentifikasikan aktivitas yang mampu dilakukan. Rasional, mengetahui apa saja aktivitas yang dapat dilakukan. Yang kedua, bantu untuk mengidentifikasikan aktivitas yang disukai. Rasionalnya, agar mempermudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, bantu untuk membuat jadwal latihan di waktu luang. Rasional, untuk membiasakan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Yang keempat, bantu pasien untuk mengembangkan motivasi dari dan penguatan. Rasionalnya mempermudah melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang ke-9, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan anak. Tujuannya ansietas berkurang sampai dengan hilang. Kriteria hasil, penilaian diri terhadap penghargaan diri meningkat. Intervensinya, yang pertama, bantu klien mengekspresikan perasaan dan dengarkan dengan penuh perhatian. Rasional, perhatian sungguh-sungguh dapat meyakinkan klien bahwa perawat bersedia membantu mengatasi masalahnya sehingga timbul hubungan saling percaya. Kemudian yang kedua, gunakan pendekatan yang menenangkan. Rasionalnya, mengurangi kecemasan pasien terhadap penyakit yang diderita. Yang ketiga, bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan. Rasionalnya, mengetahui kecemasan yang dirasakan pada pasien. Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Tujuan, pengetahuan meningkat. Kriteria hasil, pasien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, prognosis, dan program pengobatan. Pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar. Pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh perawat. Di sini ada intervensi, berikan penilaian tentang tingkat pengetahuan pasien tentang proses penyakit yang spesifik. Rasional untuk mengetahui tingkat pengetahuan. Intervensi, jelaskan patofisiologi dari penyakit. Rasional untuk mengetahui perjalanan penyakit. Intervensi, gambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul pada penyakit. Rasional, untuk mengetahui adanya tanda dan gejala. Intervensi, gambarkan proses penyakit dengan cara yang tepat. Rasional, agar klien mengerti tentang proses penyakit.